Shalom semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Olin Rivi Gosal. Saudaraku, kalau kita melihat kondisi hari-hari ini tidaklah mudah. Banyak orang yang berduka karena harus ditinggal oleh orang atau keluarga yang mereka kasihi. Banyak orang yang harus berjuang melawan COVID-19. Antara hidup dan mati, bernafas pun tidak mudah. Bernafas pun mereka harus terengah-engah. Bahkan ada orang juga yang bergumul bagaimana mempertahankan usahanya. Banyak orang juga yang harus bergumul karena kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang harus bergumul karena untuk makan pun mereka tidak mudah mendapatkannya. Jadi memang hari-hari ini banyak orang yang sedang di dalam pergumulan, di dalam tekanan, di dalam kesulitan hidup. Dan saya yakin saudaraku mungkin juga yang menyaksikan channel ini mungkin dalam kondisi yang tertekan. Ada mungkin hal yang membuat Anda bergumul hari ini. Yang membuat Anda menangis hari ini. Dan hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan. Ini kiranya menguatkan kita. Ini kiranya membangkitkan kembali pengharapan kita terhadap Tuhan yang kita tahu Dia pemelihara segala sesuatu. Mazmur 52. Ayat pertama sampai ayat yang ke-11 berbicara tentang bagaimana Daud yang bergumul karena dia harus dikejar-kejar oleh Saul antara hidup dan mati. Ini tidak mudah. Bahkan juga ada seorang Doeg yang melaporkan Daud kepada Saul bahwa dia sudah berada di rumah Ahimelek. Sehingga tekanan lagi datang karena Daud harus mendengar bagaimana imam-imam harus dibunuh. Orang-orang yang ada di sekitar Ahimelek mereka harus mati di tangan Saul. Ini hal yang gak mudah. Yang dialami oleh Daud. Dia sudah dalam tekanan yang besar. Bahkan dia juga harus tertekan. Karena dia merasa karena dia, imam-imam itu juga harus dibunuh. Harus mati. Ini hal yang tidak mudah yang dialami oleh Daud. Dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi hati yang bisa dikata tidak tenang. Bagaimana Daud menghadapi kondisi ini? Apa yang Daud lakukan? Ada 3 rahasia yang Daud lakukan yang dapat menjadi teladan bagi kita. Untuk dia tetap bertumbuh di tengah tekanan. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Sebuah pohon yang menghijau berarti tetap menunjukkan satu pertumbuhan. Berarti tetap menunjukkan satu kesegaran. Dan ini terjadi dalam hidup Daud. Meskipun dalam tekanan, tetapi dia tetap bertumbuh. Ada kesegaran di jiwanya. Tuhan yang memberi dia ketenangan. Kenapa? Karena dikatakan menghijau di dalam rumah Allah. Apa maksudnya di dalam rumah Allah? Ini pasti menunjuk pada kedekatan Daud dengan Tuhan. Betapa Daud tetap menjaga kondisi kerohaniannya dengan cara dia tetap membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan di tengah kondisi yang sulit. Berarti ada relasi yang begitu dekat antara Daud dengan Tuhan. Ini rahasia pertama, saudaraku. Anda dalam kesulitan, Anda dalam tekanan, Anda dalam pergumulan yang tidak mudah apapun itu. Rahasia pertama supaya Anda bisa menghadapi itu adalah ketika Anda dan saya bisa terus membangun hubungan dengan Tuhan. Terus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Pasti melalui doa, pujian, penyembahan, pasti melalui firman yang bisa kita renungkan, baca setiap hari, setiap saat. Daud, dia menang terhadap tekanan, tetap bertumbuh hijau, jiwanya tetap segar. Karena apa? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita tetap bertahan bahkan bertumbuh di tengah tekanan dikatakan, aku percaya akan kasih setia Allah. Mungkin kita berkata bagaimana kita masih bisa percaya kepada Allah. Kondisinya sepertinya Allah membiarkan segala sesuatunya terjadi. Kondisi hidup saya sulit. Kondisi hidup saya tidak mudah. Allah membiarkan saya menghadapi hal yang tidak mudah.
Sepertinya kita mulai menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain mungkin yang ada di sekitar kita. Tetapi teladan Daud dikatakan, aku percaya akan kasih setia Allah. Meskipun hal yang sulit terjadi, tekanan, pergumulan tidak mudah dihadapi oleh Daud. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah itu penuh dengan kasih setia. Saudaraku, di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang tidak mudah hari ini, percayalah bahwa Allah tetap Allah yang Maha Kasih. Kasih setianya tidak berkesudahan. Ini yang harus kita yakini dan harus kita percayai di dalam hidup kita. Supaya kita menang terhadap tantangan, terhadap tekanan, dan kita bisa tetap bertumbuh. Seperti pohon zaitun yang hijau adalah ketika kita tetap percaya kepada kasih setia Allah. Kita menaruh percaya kepada Allah karena Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia punya tujuan mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Dia punya tujuan mengizinkan Anda dan saya mengalami tekanan. Tuhan punya tujuan mungkin ketika Anda saat ini menghadapi COVID-19 terpapar virus. Dia punya tujuan ketika usaha Anda mungkin hari ini terpuruk. Ketika mungkin Anda harus bergumul bagaimana saya memberi makan kehidupan keluarga saya. Dia punya tujuan dan percayalah bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setianya. Dikatakan untuk seterusnya dan selamanya. Tidak ada limit waktu kasih setia Allah. Dari kekal sampai kekal, Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Itu rahasia kedua, saudaraku, percaya kepada kasih setia Allah. Yang ketiga dikatakan ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Kondisi yang sulit tidak membuat Daud lupa bersyukur. Itu juga yang harus kita lakukan dalam hidup. Mungkin kondisi kita hari ini sulit. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahkan juga pergumulan yang kita hadapi bisa kita syukuri di hadapan Tuhan. Ini tidak mudah. Tetapi untuk membuat kita tetap bertumbuh di tengah kondisi sulit, kita harus tetap menaikkan syukur kepada Allah. Dikatakan sebab engkau yang bertindak. Daud yakin bahwa Allah tidak pernah diam, bahwa Allah tidak pernah tertidur. Daud yakin bahwa pasti Allah bertindak dalam kehidupannya. Dalam kehidupan Anda dan saya pun, Tuhan pasti bertindak. Dia yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia, segala ciptaan, termasuk hidup Anda dan saya. Percayalah bahwa Dia Allah yang bertindak. Jadi saudaraku, kita bersyukur bukan karena kondisi yang baik, kita senang, bahagia, semuanya aman, nyaman. Tidak. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita bersyukur bukan hanya karena segala sesuatu yang kita minta dikabulkan. Tetapi kita bersyukur dalam segala kondisi dan dalam segala hal. Itu yang membuat hidup kita bisa bertumbuh. Kedewasaan iman seseorang salah satunya dapat dinilai dari apakah dia terus belajar bersyukur dalam segala kondisi atau tidak. Saudaraku yang terkasih, ini 3 hal yang saya mau bagikan. Mungkin Anda saat ini dalam pergumulan, permasalahan, tekanan hidup. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan engkau satu kedekatan lagi dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga Anda bisa percaya bahwa kasih setia Allah itu ajaib luar biasa. Dan Anda bisa bersyukur kepada Tuhan. Mungkin Anda terpapar COVID-19 hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan kuatkan. Bahkan kiranya Tuhan berkehendak menyembuhkan saudara. Tetaplah kuat beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang sudah mengasihi engkau. Dengan kasih-Nya yang ajaib, Dia mau mengorbankan hidup. Ini yang juga kita syukuri dalam hidup. Saudaraku, kiranya firman yang sudah saya sampaikan bagi kita hari ini menjadi kekuatan iman bagi kita semua. Dan kiranya dalam kondisi yang tidak mudah ini, kita hadapi dengan pengharapan bahwa Allah itu penuh kasih setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini, menyerahkan untuk semua saudara yang dalam kondisi tertekan, terpuruk, dalam kondisi yang sulit bergumul. Mungkin karena mereka menghadapi COVID-19, Tuhan tolong mereka. Supaya mereka
tetap membangun hubungan dengan Tuhan, percaya kasih setia Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan kiranya berkenan sembuhkan mereka. Kiranya Tuhan pulihkan mereka. Dan hamba berdoa juga bagi mereka yang bergumul dengan ekonomi, masalah makan keluarga mereka, masalah usaha mereka, Tuhan yang menolong, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua saudara yang menonton channel ini, kiranya dikuatkan iman mereka. Terus berharap kepada Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.